Allah tuh benci sama muslim mulutnya kotor. Kalau ngomong tuh kotor mulu. Ima dia ngomong binatang-binatangan, kebun binatang semua keluar. Ima ngomongnya kotor-kotoran semua. Atau obrolannya yang kotor juga. Bismillah, Drabanian Stars. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Bro Ensis? Baik, insya Allah ya. Baik, alhamdulillah. Senang kembali kita berjumpa di Drabanian Stocks. Drabanian Stocks. Bareng dong, 1, 2, 3. Drabanian Stocks. Sebuah program singkat, obrolan singkat, menarik, dan manfaat insya Allah Ta'ala bersama guru-guru kita. Kita akan membahas permasalahan seputar keseharian kita tentunya. Dan mudah-mudahan jadi teman obrolan yang bermanfaat buat kamu yang khusus menyengajakan untuk bisa menyimak, atau yang mungkin bisa menyimak di YouTube, Instagram, ataupun Spotify, yang masih di jalan juga bisa menyimak insya Allah Ta'ala, dan semoga Allah mudahkan kita. Dan seperti biasa, kita akan membahas permasalahan seputar keseharian kita, dan nanti di akhir sesi, kita akan mereview produk usaha ataupun jasa teman-teman semua, for free ya Kang Rina? For free, kita akan promokan usaha kamu, dan juga kita terbuka peluang untuk bisa mensupport donasi operasional dakwah kita. Silakan bisa dilihat di pengumuman di akun sosial kita, dan semoga Allah mudahkan kita. Dan masih bersama Abang Da, sahabat saya nih. Kang Reda, sehat Kang ya? Tadi Abang, sekarang Akang. Iya dong. Bebas ya? Bebas ya, kan di Bandung Akang, sini Abang. Siap. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Kang Afif tadi ini juga ya, sehat ya? Alhamdulillah. Harus tetap semangat dan sehat insya Allah. Baik. Dan kita masih bersama guru kita, Al-Ustaz Muhammad Halis Syari Al-Syah Fidahullahu Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar antum mah sehat ya? Sehat. Kita sehat Alhamdulillah. Baik Ustaz. Dan kita akan membahas obrolan ini Ustaz ya. Kita akan bahas tentang permasalahan seputar keseharian yang berhubungan dengan tongkrongan, pertemanan, atau bahkan keluarga Kang Reda. Bisa juga Ya. Jadi ada kalanya kan pertemanan, tongkrongan itu mempengaruhi keseharian kita Ustaz. Ya. Kalau kita ngumpulnya kayak gini nih, kayak Bro Ensis sekalian, teman-teman soleh kan mungkin enak Ustaz ya. Tetapi kan pada kenyataannya di lapangan, ya kita berseharian dengan kerjaan, ya kan, teman-teman tongkrongan, lingkungan yang mungkin ya masih banyak keburukan-keburukan yang melanda kita nih Kang Eda. Khususnya masalah apa yang paling mudah nular tuh gaya bahasa, ucapan. Betul. Ya, kan, ya? Dan juga kan kita nggak bisa menutup kemungkinan kalau kita nanti duduk bersama atau ya ada di lingkungan tersebut. Iya betul. Toh kita rumah di situ, ya kan, tetangga masih seperti itu. Jadi mungkin yang seharusnya kita berharap jadi lingkungan baik, cuma ada kalanya jadi toxic relationship, toxic racun gitu ya. Betul. Sering kebawa. Khususnya apa yang paling mudah tuh ucapan lisan, ledek-ledekan, ceng-cengan. Iya, ceng-cengan kalau di kita tuh. Ya, karena ya kalau misalkan dibilang wah nanti orang ini menjadi sakit hati, tapi ada kemungkinan juga mereka tuh nggak merasa tersakiti loh, Kang Afif. Menganggap biasa. Gitu. Iya. Tapi satu sisi juga sudah ada riset yang menarik, saya menyebutkan bahwa ada kalanya ucapan ejekan kita anggapnya biasa. Tapi bisa jadi itu dia tuh dipikirin saat deep inside dia terpikir ketika mau tidur jadi kepikiran. Betul, dan ngerinya tuh jadi di pikiran, jadi mungkin rundungan ya bahasa Indonesia atau bullying saat bullying nggak sengaja. Bahkan nanti bisa berujung kepada mental illness, penyakit psikis yang bahkan nauzubillah bunuh diri. Segampang itu Sat. Gara-gara kata-katain gitu ya? Nah, saat gitu. Ini kan hasil riset itu udah ada. Ada datanya? Ada datanya. Sampai bunuh diri tersebut. Betul. Dan sehingga kita akan sangat yakin tentunya Islam punya solusi dan preventif hal ini gimana? Iya, barakallahu fiik. Ini masalah lisan emang berat banget ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam beberapa ayat ya, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain, kata Allah. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian ini 2 mata serta 1 lidah dan 2 bibir, kata Allah. Ini kan nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Juga Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis beliau juga mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyaqul khairan. Nih cara pakai lisan. Bicara yang baik. Itu pertama. Lisan kita dipakai untuk bicara yang baik. Kalau nggak bisa bicara yang baik, gimana? Falyasmut. Diam.
Makanya orang yang mampu untuk mengamalkan satu hadis ini saja, dia bisa selamat dari bahaya lisan. Karena lisan ini wallahi tajam banget memang. Ya, kita sadar nggak sadar kata ceng-cengan juga sama teman-teman kita. Kadang nggak mungkin, susah orang nggak sakit hati itu susah. Mungkin teman kita udah deket, biasa diceng-cengin orangnya dari 10 cengan ya satu lah minimal dia sakit hati nanti. Ada sebuah perkataan ternyata yang nusuk banget buat dia, ya kan? Karena memang Allahul Musta'an, lisan nih tergantung kita bawanya kemana. Oman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Lisan itu bisa menjadikan kita memiliki amal terbaik. Siapa yang lebih baik dari orang-orang yang menyerukan ke agama Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Kalau kita ngajak orang dengan lisan kan, itu lisannya dipakai yang baik. Tapi sebaliknya ada juga orang lisan-lisan gak dipakai untuk yang baik. Padahal kata Rasulullah SAW, man adman li, siapa yang bisa menjamin kepadaku, dia bisa menjaga antara dua kumis dan jenggotnya ini, yakni lisannya, dan dua pahanya, adman lahul jannah, aku jamin masuk surga dia. Bayangin, lisan dan kemaluan. Makanya ini kalau dia bisa jaga lisannya dengan benar, bisa masuk surga dia gara-gara lisannya. Lisan. Dan juga ada Rasulullah SAW mengatakan berapa banyak orang, ya kata Rasulullah, yang masuk neraka itu gara-gara lisannya juga. Yaqulu qawlan la yulqi laha balan. Dia berkata sesuatu yang dia nggak sangka perkataan itu ternyata tuh besar banget efeknya. Dosanya besar banget. Maka dengan itu dia dilemparkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya memang lisan ini tergantung banget itu makainya buat apa. Kalau kebaikan maka dia adalah organ tubuh yang bisa benar-benar menjadikan seseorang itu masuk surga, dan sebaliknya kalau yang dipakai untuk buruk ya ini memang senjata atau sebab terbesar juga yang bikin seseorang masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ceng-cengan juga berarti ya? Iya, apalagi itu sakit hati orang. Ya akhi, Rasulullah SAW pernah ditanya waktu fase Madinah, bahkan pernah ditanya sama Aisyah radhiyallahu anha, momen apa yang paling berat untuk Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, momen yang paling berat itu perang Uhud ya, kata Aisyah. Pada saat Hamzah ini wafat ya. Apa Rasulullah? Enggak. Bukan itu. Bukan itu kata Rasulullah. Kapan? Pada Rasulullah SAW ke Taif. Di Taif nggak ada perang, tapi Rasul dikatain sama orang-orang. Diusir sama orang-orang itu. Lisan yang keluar atau lisannya si orang-orang Taif kala itu menghina Rasulullah SAW itu dirasakan lebih sakit oleh Rasulullah SAW dibanding pedang-pedang yang membunuh Hamzah sekalipun di perang Uhud. Memang benar ada perkataan yang mengatakan lisan itu kadang lebih tajam daripada pedang. Iya. Karena biasanya orang kalau tonjok-tonjokan bisa bayan, cuma kalau pakai mulut ini walaupun nggak tonjok-tonjokan tapi sakit hatinya lama. Kadar saya lama tuh sakit hatinya itu panjang banget. Lisan ya Allahu Akbar. Bahaya. Kan biasa banget orang tuh manggil temennya misalkan namanya Kang Alvin dipanggilnya nama bapaknya. Iya benar. Iya. Tapi dengan ejekan gitu. Iya, intinya ngejeknya. Jadi mainnya panggil-panggilan nama bapaknya semua tuh. Iya. Kalau dia buat ngejek ya nggak boleh. Ya mending nama bapaknya, Bro. Nama binatang yang suka gigit sama manjat pohon. Nah itu. Ya kan? Iya, yang makan pisang. Yang makan pisang. Ya kan? Atau yang suka gigit gitu kan. Itu jadi ucapan biasa. Ya menarik saat mungkin jadi lagi hype lah. Jadi polemik saat kata-kata sensor ya. Yang tidak bolehkan ternyata juga ada, sekarang udah keluar ya. Maksudnya tidak boleh menyebut kata itu. Betul. Itu. Iya, itu. Tapi menariknya adalah respon dari netizen nih kan. Berpolemik sebagainya, ya itu kan udah biasa gitu kan. Iya. Banyak yang pro dengan itu hal biasa. Itu malah jadi kaget. Pertama ya, kalau kalimat-kalimat binatang yang kita udah tahu kasar nih. Ya, kasar. Dan Rasulullah mengatakan apa? Innallaha yubghidul fahishul badhi, kata Rasulullah. Allah tuh benci sama muslim mulutnya kotor. Kalau ngomong tuh kotor mulu. Ima dia ngomong binatang-binatangan, kebun binatang semua keluar. Ima ngomongnya kotor-kotoran semua. Atau obrolannya yang kotor juga. Itu Rasulullah SAW mengatakan Allah benci dengan tipe yang seperti itu. Makanya kalau kita lihat seorang muslim itu orang yang paling pandai. Bahkan seorang mukmin itu orang yang paling pandai untuk jaga lisan yang gak ngomong kotor. Gak ngomong kasar dan lain sebagainya. Dia coba untuk stop itu. Karena kata Rasulullah kepada haditsnya Mu'adz itu, ya Mu'adz, pengen gak aku kasih tahu sesuatu yang kalau kamu bisa pegang ini, itu nanti syariat-syariat yang lain kamu gampang jalaninnya. Malaku hadhihi kulluh, kata Rasulullah. Apa itu? Kuffa alaika hadha. Ini mulut jaga, kata Rasulullah. Subhanallah. Mulutnya dijaga. Dan mulut itu turjumanil qalb, penterjemahnya hati. Apa yang ada di hati
itu bakal keluar lewat mulut. Kalau ente sekarang ada satu pitcher isinya teh, ente tuang isinya teh juga bukan? Iya. Iya. Benar. Sama nih hatinya, nih mulutnya nih. Keluarnya itu juga apa yang ada dalam hati kita keluar. Kalau biasa ngomong kotor ya berarti ada sesuatu dalam hatinya yang kotor juga. Masya Allah. Ya. Mulut cerminan hati ya. Iya, apalagi ada satu ayat ya, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hujurat ya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakuna khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengolok-ngolok kaum yang lain, ya, karena boleh jadi yang kamu katain, yang kamu cengin itu justru lebih baik daripada kalian. Begitu juga para wanita. Para wanita jangan suka ngata-ngatain yang lain, karena bisa aja wanita-wanita tersebut yang udah dikata-katain itu justru lebih baik daripada kalian. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian mencela dirimu sendiri, janganlah kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Ya kayak tadi tuh, temennya dipanggilnya pakai binatang-binatangan dan lain sebagainya. Jangan. Kan Allah udah, ini kan surat-surat adab, surat Hujurat itu kan ngajarin kita beradab dalam teman-teman kita dan lain sebagainya. Makanya nggak bisa kita manggil orang pakai nama-nama seperti itu. Gitu. Iya, walaupun beralasan ini sudah biasa. Iya, dan dia merasa, dia setuju nggak boleh berkata kotor. Dia merasa ini bukan perkataan kotor dan juga bukan nama binatang tersebut karena udah diperhalus jadi jerit sama jai gitu akhirnya gitu ya. Jadi walaupun kan sama hukum aja. asalnya kita tahu bahwa itu dari situ ya, Sat. Kalau dari kalimat-kalimat kasar ya sama aja. ya sama gitu loh. Dan ente banyak perkataan yang lebih bagus daripada itu gitu kan. Banyak sebetulnya. Masya Sampai ke Allah, situ mulu Allahu gitu. Akbar. Allahu Akbar, Masya Iya Allah. kan? Karena ini dipakai buat kalau misalkan, wah ini keren ya, keren tersebut dipakai Itu. implementasi. Ekspresinya pakai kalimat itu. Iya. Ya, padahal di dalam Islam juga ada ekspresi-ekspresi yang lebih baik bahkan ya kan. Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Zikir-zikir semua itu kan. Masya Allah. Sat, Ini Ana menarik ini, Ana dapat nih, dia tuh pakai ini nih. Kalimat tersebut yang diplesetkan jadi jaya tersebut adalah nama populer untuk anak laki-laki. Paling cocok untuk nama depan misalnya itu Jai Firman Saputra, Maulana. Jadi kayak nama-nama orang-orang Sangsakerta atau orang-orang yang berbau dengan India. Itu jadi nama biasa. Jadi bukan perkataan kotor. Iya tergantung. Sebenarnya tergantung lagi niatnya dia ngomong itu apa. Iya kan? Yang kedua nih serapannya dari kalimat apa? Ya. Gitu loh. Serapan dari kalimat apa? Kalau tetap ada konotasi-konotasi buruk ya buruk. Ente nggak bisa belokin ke sana kemari gitu loh. dan Buruk. ujung-ujung Dan tadi gitu loh. Maksudnya ada perkataan-perkataan yang lebih baik daripada itu. Kenapa nggak dipakai? Kenapa Gitu, tidak Bro. pilih yang itu? Dan ujungnya kan dihisap juga, Sat. Dan kalau kita katakan ini syubhat lah. Rasulullah SAW mengatakan apa? Siapa yang meninggalkan syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdi. Siapa yang meninggalkan suatu hal yang dia ragu ini benar apa salah, dia tinggalkan sama dia. Maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Oh, udah kalau syubhat emang ditinggalin. Bukan malah dia pakai lah bersenang-senang dengan syubhat tersebut dan seterusnya. Dan ujungnya dihisap juga, Sat, ya, setiap perkataan, Sat. Iya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang mau ditulis kek ya. Oh, Biasanya sekarang tulisan tuh. Tulisan sosmed. nih. Boleh sih diem. Iya. Introvert. Jarinya, Bro. Iya. Ajem Dan banget. para ulama mengatakan apa? Apa yang dikatakan lisan, hukumnya sama dengan apa yang ditulis. Sekarang ente kalau mau beli sesuatu, ya misalnya di Tokped atau yang lainnya, ente kan emang ngomong sama orang Tokped, enggak kan? Ngetik aja. Tapi jadi nggak pembelanjaannya? Jadi. Jadi aja. Karena memang lisan dengan tulisannya sekarang sama. Sebagaimana lisan dihisab, tangan juga dihisab. Dan masalah ini memang nih masalah handphone nih luar biasa nih. Ya, Ini emang enteng sekarang kita bawa di kantong nih. Cuma nanti dia bisa paling berat, memberatkan kita di hari kiamat nanti ini handphone nih. Ya Allah, ya Allah. Oke, hati-hati deh. Hati ya. Mudah-mudahan handphonenya dibuat untuk nonton sinetron saja ya, Insya Allah ya. Kok jangan saja, masih jangan. banyak konten Masih yang banyak baik. konten. Oh iya dong, ada program, iya nanti disebutin ya iklannya. Baik, terkait dengan hal-hal buruk yang sudah jadi kebiasaan kita tadi ya, ucapan kotor. Terus Ngomongin orang, bro. ngomongin orang. Iya kan, Ya, gila. jadi jangankan ngomongin yang nggak ada di majelis tersebut. Kadang-kadang ada di majelis tersebut juga terus aja dia tuh jadi objek. Nyinyir, Nyinyir. gibahin. Ya kan, komentar buruk dan sebagainya. Sat. Oke, ada satu hadis nih, masalah nyinyir. Ini masalah nyinyir nih Masya Allah. panas ya. Jadi, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, istri Nabi SAW itu ada banyak. Aisyah pernah cemburu kepada salah satu istri Nabi, itu Sofiyah. Dan Sofiyah itu fisiknya pendek lah. Fisiknya pendek. Aisyah
nyinyir Sofiyah dengan isyarat aja sebenarnya. Isyarat aja pendek. Mungkin pendek nyinyirnya gini gitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, laqad qulti, kata Rasulullah SAW, kamu telah mengatakan sebuah perkataan, kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu, kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, sungguh engkau telah mengucapkan suatu kalimat yang seandainya kalimat tersebut dicampur dengan air laut, niscaya akan merubahnya. Jadi ini berat perkataan. Air laut yang asin aja kalau dicampur sama perkataan ini tercemar air laut. Nyinyir. Ya, cuma dibilang pendek aja. Butisnya Ibnu Umar juga sudah. Bisnisnya bukan Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Kan mereka ketawain gara-gara kecil ya, disuruh ambil sesuatu sama salam, kelihatan betisnya kecil. Ketawa sahabat gara-gara ngelihat betisnya kecil. Mimma tadhakun, kata Rasulullah, kenapa ente pada ketawa? Ya Rasulullah, betisnya kecil. Kata Rasulullah SAW, ini betis kalau ditimbang di timbangan amalnya Allah Subhanahu wa taala lebih berat daripada gunung Uhud. Allahu akbar. Makanya ini body shaming ya, body shaming. Kemana-mana ya? Kemana-mana. Dan semua itu, masya Allah, semua itu udah ada hujahnya. Itu berapa? Iya, akhi, Islam wallahi udah ngerapihin semuanya, akhi. Masalah nongkrong tuh nggak boleh, mulut mesti dijaga dan seterusnya, ya. Ceng-cengan juga mesti tahu diri lah. Jadi kalau misalkan ada tongkrongan pada diem semua, lo kenapa pada diem? Ini yang jaga lisan, jadi nongkrongnya diem semua. WhatsAppan bro, WhatsAppan. Juga kalau gitu. Ya kan, gibah gosip sih terus tangannya, ya kan. Tapi itulah intinya, kita boleh berbicara yang mubah, yang baik. Bercanda juga boleh. Rasulullah SAW kan bercanda, bukan nggak bercanda. Cuma ceng-cengan yang sampai membuat kalimat-kalimat yang buruk dan lain sebagainya itu kan nggak keluar dari lisan yang mulia sallallahu alaihi wasallam, lisan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka tetap jaga adab-adabnya, tetap jaga hatinya orang. Masya Allah. Kayak ini serbet warteg itu sampai serbet warteg dikeluarin ya kan. Tata pagar terus dikeluarin semua. Subhanallah. Mulai sih. Makasih banget sih gitu. Sekarang nih yang lagi apa tuh? Biasa lah, nyinyir masalah Nyinyir, nyinyir. Ngomongin ustaz. Iya kan? Yang enggak ijtihad ustadz ini dia nggak setuju atau pendapat ini nggak setuju dengan dirinya ataupun dengan ya pokoknya yang ngomongin ustadz lah ya, ngomongin ustadz yang paling juga ini nggak di kalangan kajian ya, gibahin ustadz, tapi satu Indonesianya kayak ngomongin ustadz, presiden, pemimpin. Oh iya. Ini kan udah biasa banget gitu nganggap. Memang ini dua hal nih emang bahaya, Syuf. Kita gibah ulama sama gibah umara. Ya, ulama ya ulama. Ya, kita nggak boleh menggibahi para ulama. Antum tahu kan di ayat surat Al-Hujurat itu orang yang menggibahi seseorang itu dia sebagaimana makan bangkai saudaranya. Makan bangkai saudaranya. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, al-luhumul ulama masmumah. Tapi kalau ulama beda. Dagingnya ada racunnya. Man syammaha marad. Siapa yang cium aja udah mulai membuka keburukan gitu ya, mulai buka aibnya para ulama, bisa sakit di hatinya. Waman akalamat, dan siapa yang coba menggigit dagingnya mati. Ini ulama. Ya akhi, ente kalau gibahin orang biasa, misalnya Kang Reda gibahin Alvin ke anak misalnya, ya, saya ngomongin Alvin, keburukannya, pasti anak kan jadi jaga jarak sama dia. Ya, udah berubah. Gimana kalau itu ulama? Padahal kebaikannya banyak. Tapi bilang nih si Ustaz Fulan nih begini-begini, padahal dia ahlus sunnah. Jadi nggak diambil ilmunya. Ya kan? Jadi efek dari gibah ke ulama itu lebih besar lagi sebenarnya. Ya, dan di sini maksud ulama di sini adalah ulama-ulama ahlus sunnah yang mereka memang berjalan di atas Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan yang justru menjatuhkan Al-Quran, tidak pakai Al-Quran atau bahkan mendukung sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Ya, makanya ulama-ulama ini berbahaya. Ya, untuk digibahi. Begitu juga umara sama. Bahkan beberapa riwayat dari para sahabat seperti Ibnu Mas'ud dan yang lainnya, mereka mengatakan, la tasubbu umara'akum. Jangan suka dihina tuh umara. Pemerintahnya jangan suka dihina. Ya, isbiru wattaqullah wala yaghushuhum wala taghushuhum. Jangan kalian berkhianat kepada mereka, menggibahinya dan lain sebagainya. Ente gibahin presiden, gibahin pemerintah, terus apa? Ada sesuatu apa yang berubah? Apakah ekonomi terus naik? Antum sejahtera habis itu? Enggak, ente diminta tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana presiden pun, menteri-menteri pun akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Jangan nambah-nambahin beban kita udah. Allah dijadikan ente enggak jadi menteri, urusan ente enggak terlalu banyak, ngurusin anak-anak, ente mau menggibahi mereka,
tambah lagi masalah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Makanya bahaya banget, dan wibawa ulama, wibawanya para umara itu memang mesti dijaga. Hebahnya mereka. Dan itu berbahaya banget. Karena efeknya itu lebih besar daripada gibahin orang-orang biasa. Nah itu Ustaz, efek lain Ustaz ya. Ketika tadi wibawa pemimpin dan ulama runtuh, kehancuran Ustaz ya, rusak ya. Masya Allah. Gitu. Ngeri banget. Lagian juga kalau misalkan pemerintah, kan orang kan gimana, kan kita dizolimi nih, kita dizolimi oleh pemerintah ini. Gimana supaya dia tuh setidaknya jangan ada di situ deh. Gimana caranya? Wasbir wattaqullah, kata Ibnu Abbas. Sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Ente semampu ente untuk bisa menasehati mereka, memberikan saran kepada mereka. Orang banyak bilang gimana saran dan sebagainya. Ya akhi wallah fattaqullah mastata'tu. Bertakwa kepada Allah semampu kita. Dan alhamdulillah nih hari udah Instagram presiden aja ada Instagramnya. Menteri-menteri ada Instagramnya. Ente tinggal DM. Kalau memang ente dari hati untuk merubah, ente DM dong. Bukan di komen ya? Bukan di komen, berantem ntar dia. Nah benar. Ya, Ada adabnya ya, ada adabnya. Di DM, kalau diterima, dan itulah niat kita alhamdulillah. Kalau nggak diterima, ente udah melakukan sesuatu yang Allah wajibkan kepada anda. Selesai. Masya Allah. Udah. Dan juga doa Ustaz ya. Tentu. Oh itu yang Dan sering dilupain itu apa namanya? Cirinya Ahlus Sunnah udah, doain pemimpin. Masya Allah. Dan cirinya Ahlul Bid'ah sebaliknya. Allahu Akbar. Mencela, melaknat pemimpin. Masya Allah. Gitu. Dan ini sering banget dilupain. Ya, betul. Masalahnya doain orang tua aja kadang-kadang lupa. Mau doain Allahu apa ini? Akbar. Berat juga emang. Ya udah deh, kita doa dulu ya. Baik teman sekalian, tuh menarik banget obrolan kita tentang toxic, yang kali ini kita membahas tentang pertemanan khususnya bahaya lisan ya. Betul. Memang emang enteng banget sih nih ngomong ya. Tapi aduh, kita jadi ngerem nih nge-host ini ya. Serem maksudnya. Serem Tapi banget. udah tugas kita nih Ustaz ya, mohon izin. Baik Ustaz, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa kembali bahas di segmen berikutnya. Dan tentunya Kang Eda, kita ucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang sudah mensupport kegiatan kita. Khususnya dari wardrobe kita kali ini, wardrobe saya khususnya adalah dari Mafaza. Masya Allah, terima kasih banyak kepada Mafaza. Baju muslim menggunakan kualitas terbaik dengan bahan yang ini adem, nyerap keringat juga dari bahan Toyobo, jahitannya kuat. Dan info detailnya nanti bisa dilihat di Instagram yang akan muncul di bawah ini. Baik, Masya Allah. Dan juga silakan bagi teman-teman yang bisa mensupport kegiatan kita, silakan kirimkan produknya, infonya ke admin kita dan kita akan promokan insya Allah seperti ini. Dan juga untuk hidangan kita pada kali ini, Kang Eda. Ada ini nih, burgerak. Burgerak. Yes. Asik ya namanya burgerak. Burger yang bergerak. Asik. Jadi ini nama burgernya nih menarik nih. Ah. Burger yang bergerak. Enggak bergerak. Jadi kita kalau kita mau burger Goib nih. dong burger bergerak. Iya serem juga ya. Masya Allah, gue mau mager nih, tapi harus gerak kayaknya nih. Kalau diem nggak datang kayaknya nih. Ayo kita mau burger ini nih. Oke. Kita harus bergerak. Bergerak kita nih. Baik teman sekalian, nih burger halal yang enaknya hakiki. Masya Allah. Silakan Zat, coba Zat. Ini ada varian apa lagi? Ada varian retro, barbecue, ayam rendang dan lain sebagainya. Ini gunain sliced beef yang gurih banget nih katanya nih. Gue mesti coba, ya kan, bumbu rempah-rempah. Dan insya Allah udah nggak usah pakai lama deh. Nanti bisa kelihatan nih bagaimana zainnya nih. Dan bisa langsung di order di Instagram via DM. WhatsApp di Burgerak Jakarta. Masya Allah. Ada WhatsApp-nya juga deh. Ada WhatsApp Nanti juga. dilihat ya. Baik, terima kasih Enaknya banyak ya. hakiki katanya. Oke, Masya Allah. kita akan sikat setelah ini karena banyak yang lihat. Kita akan jaim sedikit dan setelah kita akan cut. Oke. Karena namanya gede banget nih. Gede banget Karena bro. besar. Baik, terima kasih banyak ya teman-teman sekalian dan silakan untuk bisa kirimkan produk-produk kamu sekalian untuk kita promokan di sini dan for free guys. Ya, for free lagi-lagi. Tapi bagi yang akan berinfak sebesar rasa syukur silakan untuk support donasi operasional kita insyaallah taala dan semoga Allah mudahkan kita. Terima kasih banyak Kang Eda. Terima kasih Kang Ya, Alvin. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Dan kita akan jumpa kembali di segmen yang akan datang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Halal ya halal. Halal. Ngopi. Tahan.